Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi apabila pemilihan presiden dilakukan saat ini. Dalam simulasi semi terbuka, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 22,5%, diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 10,6% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 10,2%. Sementara di urutan keempat ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dengan 7,2%. Nah, sekarang ini dua hal yang paling menonjol, yang menjadi alasan utama, paling tidak sampai Januari 2021, memilih presiden itu adalah kalau dia dianggap memiliki personality yang tegas berwibawa, kemudian merakyat atau memiliki perhatian pada rakyat. Selanjutnya baru yang ketiga, kualitas ketiga adalah masih seperti biasa, jujur, bersih dari KKN, kemudian pintar, berpendidikan, lalu paling memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, ramah santun, dan seterusnya. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan hasil survei ini menunjukkan posisi Partai Gerindra dan elektabilitas Prabowo Subianto stabil sejak Pilpres 2019. Kalau kita berkaca dari pemilu tahun 2019, ini tidak mengalami pergeseran yang signifikan ya, kecuali terkait dengan karena kebetulan Presiden Jokowi tidak akan mencalonkan diri lagi kembali di pemilu tahun 2024. Nama lain yang memiliki elektabilitas tinggi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat mengatakan peluang masih terbuka bagi siapapun untuk diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024, termasuk Ganjar Pranowo. Kita harus tahu bahwa di PDI Perjuangan juga banyak kader juga selain Pak Ganjar. Maka daripada itu kita akan tunggu bagaimana ini. Tergantung dari Pak Ganjar juga, bagaimana dia bisa meningkatkan elektabilitasnya dan teman-teman di PDI Perjuangan maupun dari luar kita juga bisa. Artinya apa? Artinya 2014 itu masih terbuka bagi siapapun juga. Ya, ada yang mengatakan apakah Pak Ganjar pasti tertutup peluangnya? Belum tentu juga, gitu kan ya. Sementara itu, Litbang Kompas melakukan survei terkait elektabilitas parpol. Tingkat keterpilihan tertinggi masih dipegang beberapa parpol papan atas yang unggul pada pemilu 2019. Elektabilitas PDI Perjuangan pada Agustus 2020 mencapai 23,1%. Sementara di Januari 2021, elektabilitas PDIP sedikit menurun menjadi 19,7%. Sementara elektabilitas Partai Gerindra di bulan Agustus 2020 mencapai 12,6%. Sedangkan di Januari 2021, elektabilitasnya juga turun menjadi 9,6%. Tren elektabilitas yang cukup stabil dialami PKS. Pada Agustus 2020, elektabilitasnya 4,1%, sementara pada Januari 2021, 5,4%. Semua hasil survei ini masih bisa berubah. Kinerja yang baik bisa makin meningkatkan elektabilitas tokoh-tokoh yang ada di survei itu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa dampak dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI terhadap peta politik Indonesia saat ini? Dan apa tanggapan dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra? Kita tanyakan langsung kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, dan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Kita juga sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan. Saya sebelum ke Bung Jayadi untuk mendalami soal survei ini, saya ingin tanya dulu ke Bung Supratman dari Partai Gerindra. Ini dari 2020 awal loh, Pak Prabowo itu 3 besar. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, ya nomor 3. Saya ingin tanya, kalau terus bertahan seperti ini, maka irresistible, keniscayaan bahwa Pak Prabowo akan dicalonkan kembali tahun 2024. Betul, Bung Andi? Kalau ditanya kepada seluruh kader Partai Gerindra, tentu kami berharap beliau akan bisa maju kembali di tahun 2024. Oke, saya garis bawah itu. Tetapi kan satu hal yang perlu kita tahu bahwa ada batasan-batasan tertentu untuk maju di Pilpres. Salah satunya adalah menyangkut presidensial threshold. Oke. Nah, kalau kita mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentu saat ini yang baru bisa mencalonkan hanya adalah PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat sendiri pun boleh mengajukan itu. Nah, oleh karena itu tentu hasil survei ini sekali lagi ini menggambarkan sesuatu yang baik bagi kami di Partai Gerindra
dan tentu akan melakukan kerja-kerja sama dengan seluruh partai politik yang ada, kemudian untuk kita menatap tahun 2024. Walaupun saya katakan bahwa saat ini kan masih tahun politik itu, tentu saat ini Pak Prabowo dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan tentu akan segera menyelesaikan tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan yang baik bagi Republik ini. Itu Mas Aiman. Karena saya mendengar bukankah dipersiapkan bahwa Pak Prabowo seperti halnya, nanti saya juga akan bertanya ke Pak Jarod, perjanjian batu tulis yang tertunda bahwa PDI Perjuangan dan Partai Gerindra akan bersatu kembali di 2024 untuk mencalonkan nama. Di antaranya Pak Prabowo dengan pasangan PDI Perjuangan yang disebutkan salah satunya adalah Mbak Puan. Saya ke Bung Andi dulu, baru nanti saya akan ke Pak Jarod. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa semua kemungkinan itu bisa terjadi. Namanya di politik itu kan sebuah keniscayaan untuk bekerja sama ya antar partai-partai politik dalam rangka untuk memenangkan penyelenggaraan pemilu, baik itu di legislatif apalagi di pemilihan presiden. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap dengan komunikasi yang akan dilakukan tentu ini akan baik. Nah, tapi poin bagi Partai Gerindra itu satu hal, bahwa posisi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua KDP yang saat ini bergabung di dalam pemerintahan, tentu ini menjadikan posisi beliau bagaimana dalam upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara kita itu jauh lebih penting. Ya, saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, betulkah akan dirajut kembali perjanjian batu tulis Pak Prabowo yang sebelumnya cawapres kan 2009 dan tertunda di 2014 dan 2019, maka akan dirajut ke 2024 di mana Pak Prabowo capres. Kalau nomor 1 iya, tapi kalau PDI Perjuangan misalnya Mas Ganjar atau siapapun dari PDI Perjuangan melebihi elektabilitas dari Pak Jarod, jangan-jangan buyar lagi. Benarkah itu? Jadi begini Bung Aiman ya, tentu saja kami ya PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih ya kepada LSI maupun Litbang Kompas yang menempatkan PDI Perjuangan tetap ya unggul ya di antara partai-partai yang lain. Ini menandakan bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu betul-betul simetris dengan kerja-kerja kerakyatan. Jadi kita fokus ya kerja-kerja politik kita sejak hari ulang tahun partai sampai dengan nanti bulan Mei, kita tetap akan turun ke bawah dengan menggerakkan apa disebut dengan politik hijau ya. Jadi menanam pohon di daerah sungai, menebar ikan di seluruh Indonesia untuk menghadapi bencana, sekaligus fokus untuk menangani pandemi COVID dan pemulihan Jadi belum mikir politik itu maksudnya Pak Jarod ya? Politik belakangan dulu. Untuk masalah Pilpres dan sebagainya, ya saya terima kasih juga yang menempatkan beberapa kader PDI Perjuangan itu juga masuk ya di dalam top of mind ya. Di antaranya di situ ada saya lihat Mas Ganjar, kemudian termasuk Ahok ya, Bu Risma, termasuk juga Mbak Puan. Jadi artinya apa? Lalu saya sampaikan bahwa stok di PDI Perjuangan itu cukup banyak untuk berlaga. Tetapi sekali lagi kita masih fokus untuk menangani persoalan-persoalan bangsa saat ini. Aiman. Saya ingin bertanya Pak Jarod, sebelum nanti saya ke Bung Jayadi, perjanjian batu tulis masih berlaku nggak sih Pak Jarod? Kalau masalah itu ya nanti kan bisa dikomunikasikan ya bersama partai politik. Yang kita harus fokus adalah tahun 2024 itu sangat menentukan arah perjalanan bangsa kita ini. Kalau kami seperti itu, tentang orangnya nanti terserah, tapi kita melihat ya, kita fokus ya, 2024 itu adalah tahun yang krusial bagi masa depan bangsa Indonesia. Jadi Anda nggak membantah kalau perjanjian batu tulis itu masih berlaku sesungguhnya? Wah, saya tidak tahu kalau seperti itu. Itu nanti bisa dibicarakan antar petinggi partai ya. Perlu ada komunikasi ya, politik yang intensif, karena untuk membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri. Baik. Bung Jayadi. Bareng-bareng. Bung Jayadi, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia rupanya kalau seandainya memang betul bahwa perjanjian batu tulis masih berlaku, ini membuat repot karena yang diproyeksikan tentu akan bingung antara Gerindra dan PDI Perjuangan, bisa jadi buyar. Ya bisa aja, tetapi kan pertimbangan untuk berkoalisi partai itu kan macam-macam ya. Salah satu pertama tentu elektabilitas, yang kedua presidential threshold, kemudian yang ketiga ya bisa alasan macam-macam, termasuk misalnya kalau antara PDI dan Gerindra ya perjanjian batu tulis misalnya. Tapi kalau kita fokus di soal elektabilitas,
memang yang kami temukan, jadi kami menemukan bukan menempatkan, Mas Jarod. Ya. Jadi yang kami temukan di lapangan adalah bahwa ada nama-nama yang konsisten seperti kata Bung Aiman, masuk 3 besar. Ya. Ada nama-nama yang konsisten masuk 5 besar atau 10 besar gitu. Tapi saya juga bisa mengatakan sebetulnya masih cukup cair juga petanya. Kenapa? Kalau kita berhitung dengan presidensial threshold yang ada sekarang, misalnya katakanlah ada syarat 20% itu, maka bisa diperkirakan di pemilu 2024 itu nanti akan ada lebih dari 2 pasang. Kemungkinan ya, melihat konfigurasi partai-partai. Katakanlah kita punya lebih dari 2 pasang, misalnya 3 pasang. Maka untuk mengatakan kandidat yang dalam survei itu dominan, irresistible untuk dicalonkan kalau istilah Bung Aiman tadi, kalau dia memiliki elektabilitas yang konsisten misalnya 40%. Nah itu akan sangat menarik bagi partai manapun untuk mencalonkan yang bersangkutan dari sudut elektabilitas. Sekarang belum ada Anda mengatakan itu ya? Sekarang belum ada. Salah satu alasannya itu karena pemilih tampaknya masih berkumpul dalam pola yang agak mirip dengan 2019. Ya, jadi pemilih Prabowo itu cenderung menyebar di calon-calon yang dianggap selama ini dekat dengan Pak Prabowo, misalnya Anies dan Sandi gitu kan. Nah, ini kan juga nanti kita nggak tahu bagaimana perkembangan berikutnya. Apakah ada pertemuan lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies dan Pak Sandi gitu, atau ada ini masih cair sekali? Masih cukup cair, tapi bisa juga kalau partai-partai sudah punya hal-hal yang mengikat gitu, itu soal lain lagi. Tapi intinya seperti kata Mas Jarod di beberapa media yang saya dengar, masih cukup banyak peluang bagi cukup banyak calon. Ya. Dan kita kemudian belum bicara soal pasangan loh ya. Betul. Baru satu sosok per sosok ya. Tapi saya ingin tanya begini Bung Jayadi, nanti setelah jeda saya akan lanjutkan pada Anda. Kalau kita bicara soal 3 sosok yang selalu muncul dari awal 2020 sampai awal 2021, namanya berputar saja di situ. Pak Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan sekarang tambah Basuki Cahayapurnama karena Anda membuat pertanyaan terbuka di sini dan masuk nama Ahok. Apakah keempat sosok ini saya bicara belum semuanya, yang paling mungkin untuk kemudian dicalonkan nanti 2024? Dengan segala kontroversinya, misalnya katakanlah misalnya ada undang-undang yang bisa kemudian menjegalnya terkait dengan Pak Ahok misalnya. Tapi adakah kemudian juga nanti bisa jadi kan di undang-undang bisa diubah kemudian di DPR? Apakah mungkin seperti itu? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.